Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang kaidah memahami sunnah. Mari kita simak video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like and subscribe dan aktifkan notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya segala puji bagi Allah, kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunannya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Setelah itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut juga sebagai sunnah. Agar seorang muslim tidak keliru dalam memahami hadis atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia perlu mengetahui beberapa kaidah yang digunakan dalam memahami hadis. Kaidah tersebut adalah: satu, mengumpulkan hadis-hadis yang satu tema dalam satu tempat. Mengumpulkan hadis-hadis yang satu tema bertujuan agar yang mutasyabbih, yaitu hadis-hadis yang memiliki banyak penafsiran, dapat dikembalikan kepada yang muhkam, yaitu hadis yang maknanya jelas dan tidak memiliki banyak penafsiran. Yang mutlak, yaitu lafaz yang maknanya menunjukkan satu tetapi tidak tertentu, yang mencakup semua yang masuk dalam jenis dari makna lafaz tersebut. Dibawa kepada muqayyad. Muqayyad ini artinya lafaz yang menunjukkan sesuatu tertentu atau tidak tertentu yang disifati dengan suatu sifat dari sekedar hakikat makna yang mencakup jenisnya. Dan yang am. Yang am ini artinya lafaz yang umum maknanya ditafsirkan dengan yang khas, yaitu lafaz yang khusus maknanya. Dengan cara demikian, maka tidak akan terjadi pertentangan antara satu hadis dengan hadis yang lainnya. Apabila jalan-jalan atau sanad-sanad suatu hadis yang satu pembahasan tidak dikumpulkan pada satu tempat, maka hal tersebut dapat menjadikan pemahamannya yang tidak sempurna dan dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam memahami hadis. Yahya bin Ma'in rahimahullah pernah berkata, kalau kita tidak menulis hadis dari 30 jalan atau sanad, niscaya kita tidak akan memahaminya. Dalam Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami' juz 1 nomor 270. Imam Ahmad rahimahullah juga pernah berkata, suatu hadis kalau tidak engkau kumpulkan jalan-jalan atau sanadnya, engkau tidak akan faham, karena sebagian hadis menafsirkan sebagian yang lainnya. Di dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami' juz 1 nomor 270. Misalnya adalah hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, ra'a sikkatan wa syai'an min alatil harsi faqala sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulu hadza baita qaumin illa adkhala Allahu zulla. Ketika ia melihat alat pertanian, ia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, tidaklah alat ini masuk ke dalam rumah satu kaum, kecuali Allah akan memasukkan kepadanya kehinaan. Hadis riwayat Bukhari juz 2 nomor 2196. Zahir hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW membenci pertanian. Namun jika dikumpulkan hadis-hadis lain tentang pertanian, maka akan didapatkan bahwa Rasulullah SAW memperbolehkan pertanian. Bahkan justru beliau menganjurkan untuk bertani.
Di antara adalah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tairun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah." Tidaklah seorang muslim menanam tanaman atau menabur benih lalu dimakan oleh burung atau diambil oleh manusia atau dimakan oleh binatang ternak kecuali yang demikian itu sebagai sedekah bagi yang menanam. Hadis riwayat Bukhari juz 2 nomor 2195. Dan juga hadis yang diriwayatkan pula dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In qamat ala ahadikumul qiyamah wa fi yadihi faslatun falyaghrisha." Jika kiamat telah mendatangi salah seorang di antara kalian dan di tangannya masih ada bibit kurma, maka hendaknya ia menanamnya. Hadis riwayat Ahmad juz 3 nomor 183. Hadis di atas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memperbolehkan pertanian. Bahkan hadis yang kedua menunjukkan dorongan untuk bercocok tanam dan bertani, selama tidak sampai melalaikan, termasuk dari fikih atau pemahaman yang kuat. Imam Bukhari rahimahullah bahwa beliau memberi judul untuk hadis yang melarang bertani dengan judul Babu ma yahzaru min awaqibil istighali bi alatiz zar'i aw mujawazatil haddil ladzi amara bi. Bab hal-hal yang diperingatkan dari akibat-akibat jelek karena sibuk dengan alat-alat pertanian dan melampaui batas dari yang diperintahkan. Sahih Bukhari. Sehingga berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wa qad asyara al-Bukhari bitarjamati ila al-jam'i baina hadisi Abi Umamah wal hadisil madhi fi fadli az-zar'i wal gharsi wa zalika bi ahadi amrayni ma ayyahmila ma warada minat dammi ala aqibati zalika wa mahlahu ma idza ishtaghala bihi fadayyu bisababihi ma amara bihifzihi. Yang artinya Imam Bukhari telah memberikan isyarat dengan judul hadis tersebut cara menyatukan antara hadis Abu Umamah dengan hadis sebelumnya tentang keutamaan bertani dan bercocok tanam. Hadis itu disatukan dengan salah satu dari dua cara, yaitu dengan membawa apa yang bermakna celaan kepada akibat buruk dari pertanian atau dibawa kepada pemahaman jika bertani tidak melalaikan, namun ia melampaui batas dalam melakukannya. 30, yaitu terdapat dalam kitab Fathul Bari juz 5 nomor 5. Di antara yang menipu pemahaman bahwa maksud larangan tersebut ditujukan kepada seorang yang disibukkan dengan pertanian dari kewajiban-kewajibannya, seperti hadis marfu' dan Ibnu Umar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Iza tabayatum bil ainati wa akhadtum al-nabal baqari wa raditum bizar'i wa tarkutum bil jihada sallallahu alaikum zullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian berjual beli dengan cara ainah, yaitu jual beli, seorang menjual sesuatu kepada orang lain dengan hutang, kemudian dia penjual membelinya kembali barang tersebut dari pembeli pertama dengan harga yang lebih murah daripada harga jual pertama dengan kontan, dan ini adalah di antara bentuk riba. Kalian dilalaikan dengan peternakan dan kalian senang dengan pertanian sehingga kalian meninggalkan kewajiban jihad. Niscaya Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan, dan kehinaan tersebut tidak akan dicabut hingga kalian kembali kepada agama kalian. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Al-Silsilah As-Sahihah hadis 1 nomor 11.
kedua, dilakukan jamak atau tarjih di antara hadis-hadis yang bertentangan. Jamak adalah menyatukan hadis-hadis yang tampak bertentangan. Adapun tarjih adalah menguatkan suatu hadis dari hadis-hadis yang lain. Jika memungkinkan untuk menyatukan hadis-hadis yang tampak bertentangan, maka ditempuh cara jamak. Namun jika hal tersebut tidak memungkinkan, maka ditempuh dengan cara tarjih. Karena pada dasarnya tidak ada pertentangan antara nas-nas hadis yang sahih, dan seandainya terjadi pertentangan, maka itu hanya anggapan saja, bukan hakikat dari nas-nas tersebut. Di antara contoh hadis yang tampaknya bertentangan adalah hadis yang melarang buang hajat dengan menghadap kiblat, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza ataitumul ghaiqa fala tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha walakin syarrafu aw gharrabu." Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi jamban atau toilet, maka hendaknya ia tidak menghadap kiblat dan juga tidak membelakanginya, tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Hadis riwayat Bukhari juz 1 nomor 386. Sementara Wasi' bin Hibban meriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, sesungguhnya orang-orang mengatakan, jika engkau duduk untuk membuang hajat, maka jangan menghadap ke arah kiblat dan jangan ke arah Baitul Maqdis. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, sungguh suatu hari aku pernah naik ke atas rumah kami, lalu aku melihat Rasulullah SAW di atas dua buah batu bata menghadap ke arah Baitul Maqdis atau membelakangi kiblat untuk membuang hajat. Hadis riwayat juz 1 nomor 145. Sekilas riwayat-riwayat hadis di atas nampak kontradiktif. Hadis riwayat Abu Ayyub radhiyallahu anhu menunjukkan larangan menghadap kiblat atau membelakanginya secara mutlak, baik di tempat terbuka maupun di dalam bangunan. Adapun hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang naik ke atas rumahnya menunjukkan boleh membelakangi kiblat. Maka cara yang digunakan oleh para ulama untuk menyatukan hadis-hadis yang tampaknya bertentangan tersebut adalah dengan memahami bahwa hadis larangan tersebut dimaksudkan jika dilakukan di tempat terbuka, sedangkan hadis-hadis yang membolehkan dimaksudkan bila dilakukan di dalam suatu tempat yang ada pembatasnya. Imam An-Nawawi rahimahullah pernah mengatakan, para ulama sepakat bahwa ketika hadis-hadis yang ada bisa dikompromikan, maka tidak boleh mengabaikan salah satunya, tapi harus dikompromikan dan diamalkan semuanya. Syarah Sahih Muslim juz 3 nomor 126. Yang ketiga, mengetahui nasikh dan mansukh suatu hadis. Nasikh adalah hadis yang menghapus hadis yang lain, sedangkan mansukh adalah hadis yang dihapus. Seorang yang mengamalkan suatu hadis tanpa mengetahui bahwa hadis tersebut mansukh, maka berarti ia telah terjatuh ke dalam ilmu yang tidak diperintahkan syariat untuk mengamalkannya, karena seorang tidak disyariatkan untuk mengamalkan hadis-hadis yang mansukh. Di antara contohnya adalah sabda Rasulullah SAW, "Nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha." Dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang berziarahlah. Hadis riwayat Muslim juz 2 nomor 977. Maka hadis yang melarang seseorang untuk berziarah kubur mansukh dengan hadis ini. Contoh lain adalah sabda Rasulullah SAW, "Kuntu nahaitukum anin nabizi fil awiyah fashribu mimma syi'tum wa la tashrabu muskira." Dahulu aku melarang kalian dari meminum nabis yang disimpan di tempat-tempat, maka sekarang minumlah sesuai dengan kehendak kalian, dan jangan kalian meminum sesuatu yang memabukkan. Hadis riwayat Ahmad. Nabis adalah air dengan tanaman kurma atau kismis atau sejenisnya agar ia menjadi manis dan tidak tawar. Maka hadis yang melarang meminum nabis dimansukh dengan hadis ini, sehingga diperbolehkan meminum nabis selama belum memabukkan. Contoh lain bahwa dahulu makan kurma pernah diperbolehkan pada awal Islam, awal kebutuhan dan darurat waktu itu.
Kemudian Rasulullah SAW mengharamkannya untuk selama-lamanya hingga hari kiamat. Bahkan beliau mengharamkannya dua kali, pertama pada waktu perang Khaybar tahun 7 Hijriah dan yang kedua pada Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, sebagaimana diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an mut'atin nisa'i yauma Khaybar wa an akthil umur insiyah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan pada hari Khaybar dan melarang memakan daging keledai. Hadis riwayat Bukhari juz 4 nomor 3979, lafaz ini miliknya, dan Muslim juz 3 nomor 1407. Dan diriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Sabrah Al-Juhani radhiyallahu anhu dari bapaknya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil mut'ati wa qala ala inna aramu min yaumikum hadza ila yaumil qiyamah wa man kana a'ta syai'an fala ya'kulhu. Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah. Beliau bersabda, ketahuilah sesungguhnya nikah mut'ah diharamkan sejak hari ini hingga hari kiamat. Barang siapa yang telah memberikan sesuatu kepada wanita dari nikah mut'ah, maka janganlah diambilnya kembali. Hadis riwayat Muslim juz 2 nomor 1406. Maka hadis yang diperbolehkan nikah mut'ah dimansukh dengan kedua hadis tersebut, dan setelah jelas tentang keharaman nikah mut'ah berdasarkan dalil-dalil di atas, maka barang siapa yang melakukan nikah mut'ah berarti dia telah terjerumus ke dalam perbuatan zina. Yang keempat, mengetahui asbabul wurud hadis. Asbabul wurud hadis adalah sebab-sebab disabdakannya suatu hadis. Mengetahui asbabul wurud hadis sangat membantu untuk memahami maksud hadis Rasulullah SAW. Termasuk cara yang baik dalam memahami hadis Rasulullah SAW adalah dengan memiliki sebab-sebab tertentu disabdakannya suatu hadis, atau kaitannya dengan alasan atau ilat tertentu yang ditegaskan langsung dari nas hadis tersebut, atau dari kesimpulan istinbat maknanya, atau yang dipahami langsung dari kondisi ketika hadis tersebut diucapkan oleh Rasulullah SAW. Untuk memahami suatu hadis dengan pemahaman yang benar dan mendalam, maka seorang harus mengetahui situasi dan kondisi yang menyebabkan hadis tersebut diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena biasanya hadis datang sebagai penjelas terhadap kejadian-kejadian tertentu dan sebagai solusi terhadap situasi dan kondisi kejadian tersebut. Sehingga dengan demikian dapat ditentukan dengan jelas maksud dari hadis tersebut. Tujuan mengetahui asbabul wurud hadis adalah agar suatu hadis tidak menjadi sasaran dan kala pemikiran atau mengikuti lahiriah hadis yang tidak dimaksudkan oleh maknanya. Misalnya hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Hadis riwayat Muslim juz 4 nomor 2363. Sebagian orang menjadikan hadis ini sebagai sandaran dari hukum syariat yang berkaitan dengan masalah ekonomi, perdata, politik, dan yang semisalnya, dengan alasan bahwa itu adalah urusan duniawi yang mereka lebih mengetahui. Sebagaimana Rasulullah SAW telah menyerahkan urusan tersebut kepada manusia. Padahal dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah telah mengatur urusan muamalah seperti jual beli, serikat dagang, pegadaian, sewa menyewa, utang piutang, dan sebagainya. Maka hadis tersebut ditafsirkan oleh sebab diucapkannya hadis itu, yaitu kisah penyetukan pohon atas anjuran Rasulullah SAW berdasarkan pendapat beliau setelah para sahabat radhiyallahu anhu menjalankan saran Rasulullah SAW, padahal ketika itu mereka tidak melakukan penyerbukan sehingga berakibat buruk pada waktu perbuahan. Maka Rasulullah SAW menyabdakan hadis tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallallahu Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya dan para sahabatnya, dan penutup doa kami semoga kami berdoa Allah Rabb semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.